Seperti di Popcorn sebelumnya, Popcorn ini akan membahas mengenai hubungan antara perubahan iklim dengan isu kependudukan. Kita akan membincangkan mengenai nexus antara perubahan iklim, penghidupan, dan pangan. Sebagaimana kita tahu, perubahan iklim adalah salah satu tantangan terbesar di abad 21 ini ya. Sebuah laporan memperkirakan bahwa akan ada 200 juta penduduk yang akan terdampak oleh perubahan iklim ini dan akan menjadi pengungsi pada tahun 2050 ya, apa istilahnya disebut dengan climate refugee gitu. Dan tidak menunggu sampai 2050, beberapa dampak sudah dirasakan dalam jangka pendek ya, dalam beberapa dekade ke depan. Misalnya ada peningkatan suhu udara, kemudian semakin berkurangnya lahan pertanian, persediaan air juga semakin menurun. Itu adalah salah satu dari sekian banyak faktor yang terdampak oleh perubahan iklim dan mempengaruhi produksi pangan. Di sisi lain, sumber penghidupan di sektor pertanian dan agroforestry itu disebutkan sebagai sumber penghidupan dari masyarakat yang paling terdampak atau paling rentan dari perubahan iklim itu. Nah, hubungan antara perubahan iklim dan penghidupan dan pangan ini tentu kompleks ya. Jadi perubahan iklim itu tidak berdiri sendiri tapi berinteraksi dengan hal lain seperti misalnya eksploitasi alam, industrialisasi, perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Nah, pada Popcorn kali ini dengan cara yang santai gitu ya, kita akan membincangkan persoalan ini dari berbagai perspektif. Dan di sini kita sangat senang sekali kita ditemani oleh dua tamu kita yang akan menjadi pembicara, yaitu yang pertama adalah Mas Bimo Dwi Satrio ya. Selamat pagi Mas Bimo. Selamat pagi Mbak Emil. Ya, Mas Bimo. Ya, Mas Bimo ini adalah peneliti senior di CIFOR ya, yang banyak meneliti tentang REDD ya, tentang Global Comparative Study tentang penerapan REDD. Kemudian banyak meneliti tentang isu lingkungan, deforestasi, dan isu-isu lingkungan lainnya. Mas Bimo merupakan alumni dari Crawford School of Public Policy di Australian National University ya, dan sebelum bergabung dengan CIFOR merupakan asisten peneliti di Pusat Studi Antropologi Universitas Indonesia. Yang kedua, kita juga berbahagia sekali kita didampingi oleh Mbak Evita Hani Pangaribowo ya. Selamat pagi Mbak Evita. Selamat pagi Mbak Emil, selamat pagi Sobat CDPS. Terima kasih sudah diundang. Mbak Evita adalah peneliti di PSKK ya, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, dan juga merupakan dosen Fakultas Geografi UGM. Mbak Evita merupakan alumni dari Australian National University, dari Crawford School of Public Policy juga, sama seperti Mas Bimo, dan juga lalu menamatkan program doktoralnya di Universitas Bonn, Germany ya. Mbak Evita banyak melakukan studi tentang development economics dan policy, juga risetnya juga banyak mengulas tentang agricultural economics ya. Jadi ini dua pembicara yang tepat sekali saya kira untuk membincangkan persoalan yang akan kita bahas pagi ini. Untuk memulai, saya akan meminta perspektif dulu mungkin ya dari Mbak Evita dan Mas Bimo, perspektifnya mengenai apa isu yang paling krusial saat ini ya terkait isu perubahan iklim dan hubungannya dengan sistem agroforestry dan pertanian ya, agricultural mungkin ya. Kalau Mas Bimo mungkin dari sisi agroforestry-nya ya, kemudian Mbak Evita mungkin juga bisa dari sisi agricultural-nya atau pertanian. Nah, kira-kira ada isu-isu krusial apa nih yang patut menjadi perhatian dari perspektif masing-masing. Oke, boleh saya duluan atau Mbak Evita? Ya, silahkan. Ya. Silahkan Mas Bimo. Saya terima kasih sekali bisa diundang hari ini PSKK UGM. Saya jadi ingat dulu saya daftar S1 tuh ke UGM gitu, cuman kebetulan rezekinya di UI gitu, jadi sekarang jadi alumni UI. Tapi senang sekali bisa ada di sini hari ini. Nah, terkait tadi pertanyaan mengenai apa sih isu yang paling krusial dalam perubahan iklim.
menurut saya dan juga ini dekat dengan apa yang sedang saya kerjakan, itu pertama isunya adalah deforestasi dan degradasi hutan. Itu isu yang juga sensitif sebenarnya di Indonesia karena terkait langsung dengan angka-angka deforestasi dan angka-angka degradasi hutan. Dan seperti kita ketahui juga sebenarnya sebagai negara berkembang kita tentunya perlu sumber daya ya. Sumber daya itu bisa dari hutan salah satunya. Ini yang makanya menjadi penting gitu. Padahal di satu sisi kita perlu menjaga hutan gitu untuk keberlanjutan di masa depan gitu. Jadi pengurangan deforestasi dan juga pengurangan degradasi hutan ini sebenarnya menjadi solusi yang esensial gitu untuk menjaga pemanasan global di bawah 1,5 derajat Celcius. Lalu sebenarnya juga konservasi dan manajemen kehutanan yang sustainable itu penting gitu karena itu akan bantu kita dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke depannya gitu. Juga nggak hanya itu aja, nggak hanya itu saja, juga konservasi biodiversitas dan juga nantinya akan membantu kita untuk mencapai objektif pembangunan nasional gitu di Indonesia. Ya. Kita akan kembali lagi ya ke tadi dari Mas Bimo ada tentang deforestasi, kemudian konservasi. Kita akan kembali lagi ke situ. Sebelum ke situ, mungkin Mbak Evita bisa menyampaikan dari perspektifnya Mbak Evita mengenai hal yang paling krusial yang bisa menjadi, yang harus menjadi perhatian tentang perubahan iklim dan kaitannya dengan pertanian dan juga pangan dan penghidupan ya. Silahkan Mbak Evita. Baik, terima kasih Mbak Emil. Terima kasih kepada PSKK yang sudah memberikan kesempatan ya kepada saya untuk sedikit sharing, dan saya juga belajar banyak dari Mas Bimo juga sebagai salah satu narasumber gitu ya, guest di sini. Nah, kalau dari perspektif saya, dari perspektif pertanian dan mungkin ke isu ketahanan pangan, sebenarnya kita berbicara bisa dua arah ya hubungannya ya, tentang perubahan iklim dan pertanian. Dalam hal perubahan iklim mempengaruhi pertanian, kita bisa melihat dari perspektif produksinya, dari perspektif distribusinya ya. Jadi perubahan iklim tentu saja memberikan salah satunya kan memberikan constraint terhadap kestabilan produksi pangan. Misalnya ada beberapa komoditas yang karena ada perubahan iklim yang kita tidak bisa melihat, tidak bisa mengatur waktu atau tidak cuacanya sudah tidak stabil ya, terjadi kekeringan berkepanjangan bisa jadi, atau pada satu masa terjadi hujan yang kemudian sangat banyak karena konsekuensi dari perubahan iklim tersebut akan berpengaruh terhadap produksi pertanian. Di sisi yang lain, dengan adanya isu perubahan iklim ya, tadi Mas Bimo menyampaikan bahwa salah satu yang perlu dijaga ini adalah pemanasan global yang dipertahankan tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius kenaikannya. Nah, ini juga berpengaruh terhadap banyak hal selain produksi, juga distribusi ya. Kita bisa membayangkan ketika pemanasan global terjadi akan berpengaruh terhadap beberapa resources yang itu juga bisa berpengaruh terhadap pola distribusi, terutama kalau kita berbicara tentang food supply atau food chain yang internasional ya, yang tentu saja sangat berkaitan dengan maritime transportation, dan itu tentu saja konsekuensinya cukup panjang. Itu Mbak Emil dari saya sedikit tambahan. Ya. Baik, terima kasih Mbak Evita untuk perspektifnya ya sebagai awalan. Sebelum saya lanjut, untuk audiens, untuk sobat CPPS yang ingin mengajukan pertanyaan untuk tamu kita, dipersilahkan ya untuk mengajukan. Nanti kita akan kita tanyakan, dan nanti untuk 10 kalau tidak salah ya, 5 penanya akan mendapat untuk satu penanya nanti akan mendapatkan gift dari tim media CPPS. Baik, saya kembali ke Mas Bimo ini ya. Mas Bimo tadi menyampaikan bahwa isu yang
paling krusial dan ini saat ini juga tengah dikaji ya oleh Mas Bimo bersama tim, itu adalah tentang deforestasi ya dan degradasi lahan ya. Kemudian tadi ada semacam dilema ya, kalau bisa saya katakan dilema. Jadi di satu sisi bahwa sumber daya hutan itu diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi ya, sumber daya, tapi di satu sisi juga kita perlu untuk mengurangi deforestasi ini untuk menurunkan tadi ya pemanasan global atau carbon footprint ya istilahnya mungkin. Nah, bagaimana saat ini dilema ini atau bagaimana respon dari para pemangku kebijakan ya terhadap dilema ini, sebelum nanti kita bicara tentang dampaknya bagi masyarakat. Nah, bagi pemangku kebijakan ini kira-kira bagaimana respon mereka terhadap dilema ini? Ada isu apa sih dalam dilema ini yang saat ini sedang menjadi perdebatan atau menjadi diskusi gitu? Iya, terkait dilema memang jadi ini sebenarnya klasik ya, dilema antara pembangunan dan konservasi gitu. Jadi siapa yang perlu diprioritaskan? Apakah untuk sejahtera kita perlu utamakan pembangunan atau utamakan konservasi? Tapi sebenarnya yang dicari adalah titik tengah di antara itu. Jadi balik lagi ke nexusnya itu, hubungan antara pembangunan dan konservasi. Bagaimana kita bisa tetap membangun, tapi pembangunan ini dengan pendekatan yang berkelanjutan gitu. Jadi mengurangi dampak-dampak negatif pada lingkungan gitu, dan juga terus melakukan si konservasi itu. Jadi ini sebenarnya yang kalau saya lihat memang terus dicari titik tengahnya antara pembangunan dan konservasi untuk kedepannya. Jadi kita tetap bisa sejahtera gitu masyarakat, tapi juga lingkungannya sehat gitu. Jadi untuk kedepannya kita punya target ya, pengurangan emisi gitu, Volu Net Sink 2030. Jadi sebenarnya 2030 ini nggak jauh ya, sebentar lagi gitu. Kita cuma punya waktu sekitar 8 tahun lagi gitu untuk mencari solusi-solusi yang berkelanjutan, yang juga berkeadilan dan juga efisien gitu, dalam artian kita bisa menggunakan sumber daya seminimal mungkin, tapi untuk kemaslahatannya yang lebih besar gitu. Jadi memang dilema ini terus dicari sih, terus dicari solusinya. Iya, kalau tadi bicara mencari kesetimbangan ya, kesetimbangan. Mencari model lah, katakan sebuah model ya, model di mana konservasi itu terjaga tapi pertumbuhan itu tetap ini. Nah, mungkin beberapa pihak menyuarakan pesimisme ya, apakah mungkin ada sebuah model yang seperti itu ya, apa memang mungkin tidak diperlukan ada satu dikorbankan gitu ya. Kalau kita misalkan kita lihat kasus Cina misalkan, Cina mengurangi emisi globalnya dengan mengurangi penggunaan batu bara, tapi lalu terjadi shutdown di sana kan, kekurangan energi gitu, terutama ketika kemarin pandemi gitu. Nah, itu sebagian mengungkapkan bahwa itu ada harga yang harus dibayar gitu ya. Jadi mengurangi penggunaan sumber daya alam gitu ya. Tapi kemudian pertumbuhan ekonominya harus diturunkan juga gitu. Nah, mungkin Mas Bimo sudah pernah mengeksplorasi memangnya model seperti apa sih yang bisa mencari titik kesetimbangan itu? Apakah itu ada possibility itu gitu? Ya, sebenarnya Indonesia cukup advance ya dalam hal ini, dari hasil literatur review dan juga lihat kebijakan-kebijakan yang ada. Bappenas sebenarnya udah punya gitu, Green RPJMN itu sudah dijabarkan di situ pembangunan yang harus seperti apa, pembangunan hijau dengan energi terbarukan, dan juga pentingnya melihat transisi energi ke depan gitu, dan juga bagaimana kita memperlakukan hutan itu bukan hanya jadi sumber daya, tapi
pendukung kehidupan gitu. Jadi penting melihat balik lagi melihat itu kesetimbangan tadi yang disampaikan Mbak Emil. Kita sudah ada, dan yang penting adalah bagaimana kita melakukannya itu. Jadi roadmap yang sudah dibuat oleh pemerintah gitu, bagaimana kita ke depannya mengerjakan itu sampai tidak hanya 2030 tapi juga ke depannya sampai 2050 dan seterusnya gitu. Ya, baik. Saya ke Mbak Evita ini ya. Kalau tadi Mas Bimo mungkin dari segi makronya ya, melihat dari tentang kebijakan bahwa ada dilema gitu, dilema antara pembangunan yang berkelanjutan, target ya, objektif di level kebijakan tentang sustainable development gitu, dengan kebutuhan untuk kesejahteraan, pertumbuhan. Nah, ini mungkin menarik juga untuk melihat dari sisi mikronya ya. Maksudnya apakah dilema ini juga dirasakan oleh masyarakat ya, oleh penduduk yang di level bawah, yang mereka yang melakukan mencari penghidupan, yang bertani, bernelayan, apakah dilema seperti ini bagaimana relevansinya dengan kehidupan real yang mereka hadapi gitu? Mungkin Mbak Evita punya gambaran atau insight. Ya, baik. Terima kasih Mbak Emil. Kalau kita lihat dalam konteks mikro ya, barangkali nanti Mas Mo juga bisa menambahkan berdasar studi-studi yang sudah dilakukan ya. Di tingkat mikro, justru kita bisa belajar banyak hal ya dari level mikro, karena terkadang kalau kita lihat di sisi mikro, misalnya smallholder farmers yang kemudian mereka melakukan diversifikasi atau melakukan adaptasi terhadap climate change atau perubahan iklim, itu bisa menjadi salah satu praktek baik ya, yang bisa kemudian di upscale di tingkat makro, misalnya kebijakan secara luas itu seperti apa. Sebagai contoh misalnya kalau kita lihat untuk petani ya, petani kecil, skala kecil gitu, beberapa hal yang kemudian bisa dilakukan adalah dengan memberikan insentif ya, insentif scheme misalnya kepada para petani untuk kemudian melakukan praktek baik dalam pertanian gitu, termasuk juga rumah tangga yang dia berada di daerah resource yang banyak digunakan. Salah satu studi saya ya yang terakhir tentang penggunaan bahan bakar aja untuk smallholder farmer itu juga ternyata menjadi salah satu hal yang bisa menjadi intervensi ya. Mereka menggunakan bahan bakar yang cukup baik, yang kemudian juga satu sisi juga tidak terlalu memakan resource untuk rumah tangga petani, dan di sisi yang lain mereka juga tetap bisa melakukan aktivitas pertanian yang mereka memanfaatkan limbah mereka yang kemudian bisa mereka gunakan sebagai salah satu bahan bakar yang diolah dengan sangat baik ya. Biomas misalnya, petani peternak itu bisa menjadi salah satu alternatif yang kemudian bisa menjadi untuk meminimalkan dilema atau trade off tadi ya. Jadi dan saya rasa banyak praktek-praktek baik di skala mikro yang bisa kemudian di upscale ya, untuk kemudian melihat bagaimana hubungan antara bagaimana sebenarnya di konteks mikro perubahan iklim ini bisa kita adaptasi ya. Kita berusaha melakukan adjustment dan berusaha melakukan hal yang baik untuk meminimalkan dampak dari perubahan iklim ini. Ya, ini menarik sekali yang disampaikan Mbak Evita. Jadi karena biasanya smallholder ya, farmers ataupun Swedener gitu ya, biasanya mereka itu justru yang diklaim yang paling banyak melakukan kerusakan hutan atau kerusakan alam karena praktek-praktek cultivation mereka yang tidak sustainable seperti itu. Tapi kalau yang disampaikan Mbak Evita ini justru mereka justru melakukan praktek yang sudah advance ya untuk mencapai untuk sustainable farming sebagai itu gitu. Nah, misalkan kembali lagi ke Mas Bimo, misalkan Mas Bimo kan di isu deforestasi gitu misalkan, kan yang paling banyak diklaim gitu untuk melakukan encroachment atau pembakaran kan justru petani ya gitu, kalau tidak salah gitu. Iya. Studi baru juga udah melihat bahwa large scale plantation itu yang juga sebenarnya
memberikan dampak luas gitu pada kondisi hutan, menjadi apakah itu menjadi terdeforestasi atau terjadi degradasi. Jadi sementara semakin banyak studi memperlihatkan bahwa praktik-praktik lokal, praktik-praktik yang ada di masyarakat atau misalnya di indigenous people, itu praktik-praktik yang ternyata justru berkelanjutan gitu, karena penggunaan tadi seperti udah disampaikan sama Mbak Evita, penggunaan sumber dayanya minim gitu untuk lahan yang digunakan gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan misalnya large scale plantation, penggunaan energinya besar demi produksi yang besar juga, itu dipertanyakan sejauh mana keberlanjutannya gitu. Dan juga untuk smallholder itu praktik-praktiknya itu juga memperhatikan keseimbangan alam gitu kalau dari studi-studi yang saya baca. Iya. Ya, baik. Jadi memang sebetulnya kalau mengenai perbandingan antara large scale plantation dan smallholders itu sebenarnya lebih sustainable smallholders ya. Jadi kalau menarik nanti kalau dikaitkan dengan kebijakan, misalkan kebijakan kita sekarang lebih pro yang mana gitu? Apakah mempromosikan smallholders ataukah mempromosikan large scale plantation? Kira-kira seperti itu ya. Nah, tapi sebelum lanjut lagi, saya mungkin membacakan satu pertanyaan dulu nih dari audiens ya. Dari audiens ada pertanyaan ini. Ini terkait dengan resources ya, sumber daya, kelangkaan sumber daya pangan ya. Dan nanti mungkin dikaitkan oleh Mbak Evita dengan Mas Bimo terhadap climate change gitu. Tapi pertanyaannya dari Mas Rashid, saya kira Mas ya, ini Mas Rashid Rida, ini merefer ke teori Malthus. Jadi teori Malthus apakah sekarang masih relevan atau masih berlaku tentang peningkatan jumlah penduduk yang tidak diikuti dengan ketersediaan sumber makanan ya, terkait dengan teknologi pertanian. Nah ini mungkin Mbak Evita mungkin bisa ya, teori Malthus itu kan sebenarnya sudah banyak ditentang ya, sudah banyak digugurkan gitu, tapi mungkin silahkan Mbak Evita mau membahasnya dari perspektif mana begitu. Ya baik, terima kasih Mbak Emil. Ini pertanyaan dari Sobat Rashid Rida ya. Jadi kalau kita berbicara tentang teori Malthus ya, di sini sebenarnya sudah dijawab juga ya. Karena satu, kalau kita berbicara tentang teori Malthus, bagaimana jumlah penduduk, hubungannya dengan ketersediaan pangan ya. Ada satu yang satu hal yang belum dibahas oleh Malthus itu adalah tentang technological progress ya. Dan sudah disampaikan bahwa ya memang akan ada isu ya, karena kalau kita lihat pertumbuhan penduduk ini kan semakin meningkat walaupun marginnya itu semakin menurun ya, tapi penduduk akan bertambah, dan kemudian supply pangan juga akan ada trade off, juga ada kendala ya, karena land use change, karena ada trade off antara pangan dan yang lain-lainnya, perumahan, industri, kemudian amenities dan yang lain-lainnya, sehingga memang pertumbuhannya ini tidak sejalan ya. Tapi dengan adanya technological progress yang kita observasi sampai saat ini, penyediaan pangan ini bisa ditingkatkan ya. Jadi kita tidak hanya bicara tentang produksi pangan yang dalam skala besar, tapi dengan adanya technological progress, karena yang diperlukan oleh penduduk ini bukan hanya sekedar pangan gitu ya. Dan untuk mengatasi tadi isu tentang kelangkaan sumber daya, banyak sekali metode-metode yang kemudian juga dilakukan untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk dan pangan ya, dengan banyak metode seperti biofortifikasi, fortifikasi pangan ya, yang bagaimana dalam satu makanan itu ada berbagai macam makronutrien maupun mikronutrien, dan ini adalah peran dari technological progress yang tidak terbahas ya oleh Malthus. Jadi ya kalau ini sebenarnya sudah dijawab oleh Sobat Rashid Rida ya, bahwa memang technological progress ini sangat berperan dalam mengurangi problem tadi pertumbuhan penduduk dan ketersediaan pangan. Begitu, Mbak Emil. Ya,
Saya mungkin mencoba memahami Mas Rashid ini ya, pertanyaan mungkin bukan menduga gitu ya, mungkin kenapa Mas Rashid ini bertanya seperti itu. Jadi mungkin begini ya, jadi teori Malthus itu kan sudah dianggap tidak relevan ya, waktu keluar Amartya Sen itu mengatakan bahwa yang masalahnya itu bukan tidak ada pangan, tetapi lebih ke masalah akses gitu ya, distribution, endowment itu ya, capability. Nah, sehingga orang mengatakan waktu itu pangan bukan masalah lagi, tapi teknologi gitu dan akses distribusi. Nah, tapi mungkin setelah ada climate change ini, orang menjadi menduga-duga lagi nih, maksudnya apakah teori Malthus ini sekarang menjadi relevan lagi? Jadi jangan-jangan memang sekarang pangan itu benar-benar tidak ada gitu, akan tidak ada gitu. Jadi bukan hanya masalah akses dan distribusi, tetapi juga pangan nanti besok akan benar-benar langka gitu, karena tadi lahan pertanian semakin berkurang, air semakin ini, sehingga agak semacam neo Malthusian mungkin seperti itu. Nah, tadi Mbak Evita mengatakan teknologi adalah kunci ya, teknologinya ya. Jadi mungkin harus ada teknologi pangan yang bukan hanya mengandalkan pada ekstensifikasi lahan dan sebagainya gitu. Nah, ini gimana Mbak Evita gitu? Ada nggak kemungkinan ada neo Malthusian gitu? Jadi kembali lagi menjadi relevan gitu. Ya, jadi menarik ya Mbak Emil tentang neo Malthusian, dan yang cukup penting ini selain availability ya, bukan hanya ketersediaan pangan, tapi juga tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Emil adalah isu tentang akses ya. Dan akses ini bukan hanya sekedar akses, tapi kalau kita berbicara tentang pangan ya akses, ketersediaan itu dalam semua level atau dalam semua waktu. Jadi stabilitas ya. Jadi kalau kita berbicara tentang neo Malthus, mungkin relevansinya bukan apakah ada makanan atau tidak, tapi bagaimana makanan itu tersedia, terakses secara kontinu. Kan bisa jadi ada, tapi mungkin bulan depan sudah tidak ada. Itu adalah hal yang kemudian menjadi salah satu isu ya. Jadi sepertinya lebih ke arah sana ya, lebih ke arah bagaimana dimensi-dimensi dari pangan ini bukan hanya masalah ketersediaan dan bukan hanya masalah produksi saja gitu, tapi lebih ke masalah tadi akses dan stabilitas. Jadi bukan hanya sekedar akses saja, tapi juga stabilitas. Kalau menjadi sebuah problem ketika hari ini bisa mengakses tapi besok sudah tidak bisa, itu yang kemudian perlu kita perhitungkan ya. Sehingga kalau bicara tentang Malthus, pertumbuhan penduduk dan barangkali kaitannya dengan ketahanan pangan, ya ketahanan pangan itu bukan hanya tersedia, terakses, nutrisinya terpenuhi, tapi juga tiga dimensi tersebut terpenuhi secara kontinu, stabil. Begitu Mbak Emil. Ya, terima kasih Mbak Evita. Ini kembali lagi ke Mas Bimo ini ya, masih terkait dengan ketersediaan pangan. Jadi tadi Mas Bimo mengatakan bahwa plantation itu banyak yang menyebabkan deforestasi, kemudian emisi juga lebih banyak dari sana dibanding praktek smallholder ya. Di Indonesia misalkan itu adalah penghasil plantation terbesar tentu saja sawit ya, dan sawit ini kan bahan makanan yang sangat versatile ya, dia tuh hampir 50% lebih merupakan basic ingredient dari makanan yang ada di dunia ya, yang kita konsumsi gitu, dan juga dia bisa jadi biofuel juga. Nah, kalau misalkan tadi ada kita harus menurunkan deforestasi dengan mungkin saya tidak tahu apakah modelnya adalah penurunan konversi lahan untuk plantation atau seperti apa. Apakah ada nanti implikasinya terhadap produksi pangan ya. Sawit itu kan untuk pangan juga sekarang karena sumber nabati lainnya misalkan dari sunflower itu segala tidak seproduktif sawit ya. Mungkin Mas Bimo bisa mengasih. Iya, mungkin saya kembali lagi sih ke fungsi dari hutan itu sendiri ya. Jadi atau lahan gitu, lahan yang berhutan gitu. Pertama kan dia terkait dengan pangan, dia menyediakan secara langsung makanan yang bernutrisi gitu sebenarnya, misalnya kayak kacang-kacangan,
mungkin sayuran, buah, ikan gitu. Kayak saya pernah baca assessment dari FAO tahun 2020 itu dari hutan aja kita bisa punya 37% edible plants gitu yang untuk dimakan, terus juga daging gitu, wild meat dalam artiannya sekitar 9%, lalu juga madu gitu 7%, tanaman obat-obatan tuh sekitar 5% gitu. Jadi tanpa perlu dikonversi, dalam artian itu sebenarnya hutan sudah menyediakan sumber daya itu gitu. Lebih lagi terkait misalnya energi dalam artian kayu bakar gitu, dan lapangan pekerjaan gitu. Seperti misalnya menjual non timber forest product itu tadi, madu, atau misalnya jadi apa namanya yang lagi sering dicari juga misalnya anyam-anyaman gitu dari produk-produk hutan. Dan yang lebih penting lagi sebenarnya ekosistem services itu yang diberikan oleh hutan terkait biodiversitas atau juga ketersediaan air untuk lahan pertanian gitu. Jadi perlu dilihat lebih dalam lagi karena ini masih under value gitu, dalam artian wah kita harus ekspansi pertanian gitu, atau ekspansi perkebunan gitu, dengan artian ada trade off pada daerah hutan gitu, seolah-olah hutan seperti tembok yang memberhentikan ketersediaan pangan gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam lagi, ya itu tadi balik lagi, fungsi hutan kalau kita pahami lebih dalam juga sebenarnya menyediakan pangan, menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan jasa lingkungan yang sebenarnya saling berkaitan erat dengan apa yang dilakukan pertanian untuk memproduksi pangan gitu. Jadi saling ketergantungan, saling keterkaitan, dan sebenarnya tidak perlu misalnya menyalahkan salah satu gitu. Misalnya tadi dibilang sawit memberikan dampak buruk, tapi kan ada juga dampak ekonominya gitu dari sawit. Jadi sebenarnya kita perlu melihat lebih dalam lagi gitu, apa peran-perannya dan sejauh mana peran-peran itu dapat memberikan keberlangsungan untuk kita sendiri gitu. Baik. Ini ada pertanyaan, sebenarnya tadi ada kaitannya dengan disampaikan Mbak Evita ya, saya ke Mbak Evita lagi. Ada pertanyaan dari Sobat Amri ya, Mas Amri, bertanya apakah diversifikasi pangan efektif untuk menghadapi ancaman food security yang disebabkan oleh degradasi lahan?